Hai, welcome back to my channel. Balik lagi sama Maya di sini. Untuk kali ini, videoku agak berbeda dari biasanya dan sebenarnya ini udah nggak berkorelasi banget untuk saat ini ya, karena aku tuh mau bahas tentang ASI. Tapi sebetulnya umur anak aku sendiri tuh saat ini udah mau jalan 4 tahun dan dia udah lepas ASI itu dari umur 2 tahun 1 bulan. Tapi aku pengen bagi sedikit pengalaman aku yang siapa tahu bisa berguna untuk teman-teman sekalian yang baru menjadi ibu muda atau yang akan menjadi ibu muda dan butuh informasi ini gitu. Buat kalian yang penasaran dan pengen tahu, kalian bisa ikuti terus video ini sampai akhir ya untuk mendengarkan pengalaman aku pribadi. Oke, jadi anak aku itu lahir di Januari 2017. Di awal itu aku sama sekali nggak mencari tahu sebetulnya tentang ASI gitu ya. Karena menurut aku yang namanya ASI dia akan secara natural, secara alamiah itu akan keluar ketika anaknya lahir. Tapi ternyata butuh effort yang cukup besar ketika itu ya. Dan juga sempat membuat stres juga karena ketika melahirkan ternyata ASI-nya nggak keluar. Balik dulu ke kejadian ketika aku melahirkan. Jadi aku 3 hari di rumah sakit. Itu aku sesar ya. Pertama melahirkan, itu aku melahirkannya itu operasi sekitar jam 2 siang. Jam 6 sore itu aku udah di kamar dan anak aku sudah diantarkan dalam kondisi yang masih dalam pengaruh obat bius. Itu tiba-tiba susternya datang. Terus kemudian dia periksa aku, payudara aku dipencet, terus jujur kaget gitu ya, kok suster main pencet-pencet aja. Karena selama ketika konsultasi juga dokter dan aku juga sama sekali kita nggak pernah bahas soal ASI. Karena aku juga waktu itu juga agak belagu sih, karena aku pikir gini, ya udahlah kalau memang nggak bisa ASI, ya udahlah anaknya formula aja, nganggep remeh sebetulnya. Tapi kemudian setelah melahirkan, suami aku bilang kalau dia mau anaknya full ASI. Waduh, aku langsung ketar-ketir dong. Dan jujur ya, ketika anaknya udah lahir memang naluri kita sebagai seorang ibu itu keluar gitu. Pengennya kita kalau bisa, kalau memang memungkinkan kita pengennya sih full ASI gitu kan. Itu lagi, jadi didatengin kayak ASI belum bisa bergerak banget, tiba-tiba disodorin anak, suruh nyusuin. Aduh, itu rasanya kayak sesuatu banget yang sampai benar-benar bikin stres gitu ya. Jahitannya mulai berasa dan anaknya mulai rewel karena dia aus kan, lapar gitu. Susuin sebenarnya so far so good, tapi pada saat itu juga ya aku masih belum terlalu ngerti banget cara merawat bayinya, cara gendongnya banget karena kan masih kecil banget, baru banget keluar gitu kan, bingung ya. Terus abis itu aku gendong aja, dokterku datang dong buat kontrol. Dia sampai gendongnya jangan gitu. Sampai akhirnya diajarin cara nyusuinnya gini gitu. Sampai akhirnya sama suster dikasih tahu, Bu harus duduk gitu ya, duduk aja dulu. Dan puji Tuhannya pada saat itu aku udah menyiapkan yang namanya bantal menyusui. Jadi bantalnya itu bisa ditaruh di pinggang gitu, terus bayinya kita taruh di tangan kita dan kemudian dia menyusui diposisikan tepat dengan payudara kita. Dan itu berguna banget ya, kalau buat aku ya, itu berguna sekali bantal menyusui itu. Jadi buat kalian yang saat ini sedang hamil dan sudah mendekati waktunya, aku sarankan pakai itu deh. Itu enak banget pakai itu, cukup nyaman, kita juga nggak yang terlalu pegel banget. Anaknya juga enak ya, karena dia diletakkan di atas bantal, cukup empuk gitu. Dan itu aku pakai kemana-mana tuh dengan si bantal menyusui itu. Even sampai anak aku udah 2 tahunan lah tetap aku bawa. Oke, balik lagi ke ceritanya. Something happened di hari kedua, anaknya nangis dan pada saat itu aku mengalami yang namanya kontraksi rahim. Bingung gak sih? Aku juga bingung. Jadi ya itu kayak berkontraksi gitu, kayak aduh perutnya itu sakit banget dan mau keluar itu sampai nungging gitu ya. Dan itu heboh banget, itu benar-benar aku sampai malu banget. Karena yang lainnya itu aku kan ngambilnya paket yang waktu itu di rumah sakit,
di kelas 3 sekamar itu berenam, dan yang sesar itu hanya aku aja. Yang lainnya itu semuanya mereka melahirkan secara normal, dan yang lain itu so quiet gitu loh, nggak ada cerita kenapa-napa gitu. Dan pada saat itu aku melakukan kesalahan. Jadi kenapa sih kontraksi rahim itu bisa terjadi menurut suster? Karena sebetulnya ketika di hari kedua pagi harinya itu aku harusnya sudah bangun, udah mulai belajar jalan. Tapi yang aku pikirkan adalah, ya ampun, bangun dari tempat tidur aja itu susah banget gitu ya. Untuk duduk aja itu susah sekali rasanya, karena rasanya itu benar-benar sakit sekali jahitannya. Kayak aku juga nggak ngerti ya apakah berpengaruh atau tidak. Jadi ketika melahirkan itu aku sekalian dikeluarkan miom aku. Jadi ketika aku keguguran yang kedua kali, ternyata aku punya miom. Sebelum melahirkan, dicek miom aku itu cuma 1. Ternyata ketika aku melahirkan, miomnya itu ada 2. Jadi buat keluarin miomnya itu waktunya lebih lama daripada keluarin bayinya. Bayinya itu di awal cepat sekali. Yang dikeluarin miomnya itu aduh, perut untuk kayak diaduk-aduk gitu ya rasanya. Dan itu aku sampai agak nyesek napas aku, jujur aja. Tapi ya puji Tuhannya semua terlewati, dan sampai saat ini so far so good, aku baik-baik aja dan nggak ada lagi miomnya gitu ya. Jangan sampai lah ada lagi. Balik lagi ke soal si kontraksi rahim. Jadi menurut suster dan menurut dokter, aku mengalami kontraksi rahim karena aku nggak jalan. Nah, ketika saat itu aku ngalamin kontraksi rahim, aku paksain anak aku untuk nyusu. Nah, dia merangsang, itu makin hebat terjadinya si kontraksi rahimnya. Akhirnya aku nyerah, aku give up. Aku bilang sama suster, dan ya dengan sangat menyesal sekali, aku dan suami memutuskan anak aku dikasih susu formula seminggu lah. Pokoknya hari ketiga pulang dari rumah sakit, kemudian habis itu sesuatu terjadi lagi. Anak aku waktu itu lahir pada saat musim hujan, nggak ada matahari, jadi dia nggak bisa dijemur. Kuning dong. Ketika dia kuning itu, kita ke rumah sakit setiap hari, dan suster yang jaganya menyarankan kalau bisa aku memerah ASI aku. Aku tuh udah pinjem pompa ASI elektrik dari temen aku, cuma aku bingung juga mau makainya gimana gitu ya. Sampai rumah setelah pulang itu akhirnya aku belajar untuk pompa pakai pompa elektrik, karena biasanya aku pompa pakai pompa yang manual ya, pakai tangan, dan itu tuh sakit banget di semua pergelangan tangan aku karena aku nge-push maksa asinya itu harus keluar. Selama anak aku di rumah sakit dirawat gitu ya, karena dia kuning sekitar 4 harian kalau aku nggak salah, itu aku pompa. Jadi setiap hari itu aku datang ke rumah sakit untuk bawa hasil pompaan aku. Sampai di rumah sakit, susternya juga menyarankan kalau bisa aku menyusui secara langsung. Walaupun susah, walaupun masih belajar, ya aku memaksa diri aku, mempush diri aku untuk bisa melakukan itu, karena kan namanya kasihan ya. Dan mengikuti permintaan suami tadi, dan juga aku memang kemudian timbul keinginan kayaknya pengen anak aku dikasih ASI seterusnya. ASI itu keluarnya sedikit sekali ya di awal, bener-bener deh ya, itu bener-bener parah sekali. Dan ketika aku tidak memompa juga, sebetulnya itu payudaranya itu kencang, keras kayak batu, dan itu kemudian harus dimassage. Nah, karena aku juga malu ya sama orang lain kan kalau misalkan harus memassage payudara aku, jadi akhirnya aku minta suami aku untuk massage. Peran suami aku itu sebetulnya sangat penting sekali, sampai kemudian timbul keinginan aku yang sangat besar untuk memberikan ASI seterusnya kepada anakku. Dia itu yang betul-betul sangat semangat banget gitu ya. Pokoknya dia nggak pernah lelah memberikan aku semangat, kemudian juga mencari begitu banyak informasi tentang apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan supaya ASI-nya itu keluar. Jujur pada saat itu aku juga pengennya keluarnya secara alami ya, nggak pakai namanya obat-obatan penunjang. Seperti itu ceritanya yang di awal, dan sekarang aku akan masuk ke apa sih yang aku lakukan. Nah, jadi yang aku lakukan adalah yang pertama itu pembantu aku di rumah gitu ya. Aku punya pembantu pulang hari, dia datang di pagi hari
sekitar setengah hari aja. Siang dia pulang gitu, hanya beres-beres aja, nyuci, masak gitu. Dan pada saat itu dia ngasih tahu, Kak, fungsi yang namanya pepaya muda. Harus diapain tuh pepaya muda? Pepaya mudanya dicampur ke sayuran. Jadi menu aku setiap hari ketika habis melahirkan itu adalah pepaya muda dicampur ke bayam, pepaya muda dicampur ke daun katuk, pepaya muda dicampur ke daun singkong, seperti itu. Dan santan juga itu ternyata cukup berimpact ya. Jadi dia, kalau buat aku ya, aku nggak tahu kalau buat yang lain, kalau buat aku dia bisa membuat ininya jadi lebih kental gitu ya, air asinya kalau menurut aku. Tapi ya sebetulnya kental nggak kental itu juga itu nggak bermasalah, karena yang namanya asi itu tetap baik gitu ya. Ketika di awal memang ketika pompa gitu ya, aku pompa tuh kelihatan kayak masih encer-encer gitu, tapi lama-lama tuh dia akan kental. Dan nggak ada yang namanya asi basi gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya asi basi. Asi itu semuanya itu adalah layak dikonsumsi oleh bayi kita. Jadi jangan dibuang asinya karena sayang gitu ya. Itu asinya sangat bermanfaat sekali, apalagi di awal-awal ketika baru melahirkan itu kita harus ngasih asinya penuh sebetulnya, karena itu ada kandungan yang justru sangat dibutuhkan oleh bayinya. Dan puji Tuhannya kayaknya waktu itu sih aku tetap ngasih ya, walaupun memang sedikit sekali sih. Dan dia sempat dicampur dengan susu formula karena dia minumnya banyak sekali saat itu, sementara asi aku masih sedikit sekali. Tapi semua asi yang aku keluarkan itu semuanya diminum oleh bayi aku. Ngaruh ya kalau aku ya, daun katuk ketimbang kita harus pakai obat-obatan gitu ya, masukin bahan kimia lagi dong ke dalam tubuh kita gitu, karena aku nggak mau gitu. Jadi aku pengennya ya secara alami. Kedua yang aku lakukan adalah pompa terus-terusan. Jadi aku pompa, kemudian aku minum yang banyak air putih. Jadi pada saat itu aku minum air putih yang banyak, sejam kemudian itu aku pompa. Setelah aku pompa, aku jeda lagi, walaupun seberapa hasilnya itu tetap dipompa. Mau dia keluar cuma 10 mili, 15 mili, tetap pompa gitu. Pada saat itu aku lakukan itu sampai tangan aku sakit semua. Karena pada saat itu kesel pakai pompa elektrik belum bisa keluar gitu ya. Akhirnya aku pakai pompa manual. Jadi di awalnya memang pakai pompa manual sampai akhirnya dia keluar agak banyak, baru aku beralih ke pompa elektrik. Jadi pompa terus. Dan percayalah yang namanya asi itu nggak akan habis. Iya, pada saat itu yang aku lakukan adalah itu kayak bener-bener aku tergila-gila dengan asi. Jadi kegiatan gue itu benar-benar habis melahirkan itu hanya berputar di soal asi aja. Pokoknya ya asi, mengasihi anak aku, kemudian ngurusin asi gitu ya. Jadi jedain juga. Jadi kalau misalkan aku udah habis pompa, kita minum ya. Jadi sebelum pompa kita minum, setelah kita pompa itu kita minum juga. Nah, kemudian kita istirahat dulu sejam. Terus kita kasih ke anak kita. Jadi dia ada waktu untuk mengisi kembali asinya itu di payudara kita untuk bisa kita kasih ke anak kita. Dan jadi seperti itu yang aku lakukan. Aku pompa gila-gilaan setiap hari itu aku pompa. Tengah malam pun aku pompa gitu ya, karena ya itu pengen banget ngasih asi untuk anak aku. Kemudian berhasil nggak? Berhasil. Itu nggak nyampe 1 bulan ya aku lakukan kayak gitu. Dan asinya itu banyak banget. Tidak sampai meluber banget sih, tapi yang jelas kemudian asi yang aku bekukan itu hasil pompa itu malahan kebanyakan gak aku minum oleh anak aku. Jadi hanya 2 hal itu aja yang aku lakukan. Jadi menjaga makanannya dengan asupan yang akan membuat kandungan asi kita jadi lebih bergizi dan juga jadi lebih banyak. Minum air putih yang banyak dan dipompa terus. Jadi pokoknya supply by demand. Setiap kali anak yang butuh itu pasti asinya ada. Dan ketika itu ya kita pasti akan mulai ngerasain yang namanya ketika anaknya mau minum asi itu tuh kayaknya payudaranya itu kayak penuh gitu loh.
Jadi pada saat itulah yang aku alami. Itu kadang-kadang sampai anaknya tidur juga itu sampai keluar-keluar gitu loh air asinya. Sama sekali nggak pernah pakai yang namanya obat-obatan untuk melancarkan ASI aku atau membuat ASI aku keluar banyak, nggak sama sekali. Jadi hanya seperti itu aja. Nah tapi kemudian ada masalah nggak sih sepanjang mengasihi anak aku itu? Iya gitu ya, pastilah ya, yang namanya orang menyusui. Jadi kalau misalkan anaknya tidur, kayak tadi aku cerita airnya dia keluar gitu, dan kalau pada saat itu aku terlambat memompa gitu, dan tiba-tiba habis itu dia akan keras. Jadi aku pernah ngalamin yang namanya itu, dia keras banget kayak batu payudaranya, terus kelilingnya itu kayak udah putih banget gitu ya di putingnya itu, dan itu tuh sakit banget. Buat kalian yang kalau misalkan kalian mengalami hal seperti itu, yang harus kalian lakukan adalah kasih aja ke anaknya. Tahu sakit banget itu sih ya, sakit banget. Tapi percayalah ketika kita ngasih ke anaknya dan dia mulai nyedot sedikit-sedikit, walau itu rasanya sakit sekali di awal, tetapi lama-lama itu rasa sakitnya akan terurai, dan setelah itu payudaranya itu nggak akan kayak batu lagi. Anaknya nggak mau nyedot gitu ya pada saat itu. Pompa, di massage gitu ya, kalian massage, kompres pakai air hangat, di massage, terus kemudian dikeluarkan dengan pompa, dan itu dilakukan sampai akhirnya payudaranya kosong. Gimana sih tahu payudaranya itu kosong? Kayak udah nggak ada isinya lagi ya, kita pegang kayak kosong gitu. Jadi seperti itu yang aku lakukan. Ceritanya kalau misalkan payudaranya itu kena gigi, kalau anaknya udah mulai tumbuh gigi gitu ya, kan itu pasti bikin lecet. Aku pakai salep sebetulnya, nanti aku agak lupa salepnya karena itu udah lama banget, tapi nanti aku akan cari tahu gitu ya, dan aku akan taruh di sini nama salepnya itu, dan itu betul-betul sangat membantu sekali. Oke, terus sekarang gimana caranya kita membuat anak kita bisa lepas dari ASI? Jujur ya, anak aku gitu dia benar-benar parah banget. Jadi dia nggak, ya namanya juga anak-anak ya, dia tidak mengenal tempat. Dimanapun, kemanapun aku pergi, mau di mall, mau di rumah gitu ya, mau di rumah saudara, mau dimanapun, dia pasti harus selalu minum ASI langsung, apalagi kalau dia ngantuk. Sebenarnya kan agak ribet juga kalau di tempat umum, yang ngerti sih ada kayak apa yang buat nutupin gitu ya, kan agak-agak ribet gitu. Tapi sebetulnya ya, dokter anak aku itu bilang sebenarnya kalau mau menyusui itu nggak perlu sampai yang lama-lama banget, karena ASI eksklusifnya itu kan sampai 6 bulan gitu ya. Selebihnya dari itu ya sebetulnya terserah kita aja sih. Kalau kita mau ngasih ya boleh, kalau nggak mau ngasih juga ya nggak akan dipaksakan, karena eksklusifnya itu di 6 bulan gitu. Ya kalau misalkan kalian mau ganti ya dikasih makanan aja yang lebih banyak, karena kan 6 bulan dia udah mulai makan gitu ya. Gimana caranya? Apa sih yang aku lakukan? Nah, jadi aku mulai mengurangi memberikan ASI kepada anak aku setelah dia menjelang 2 tahun gitu. Kalau misalkan sehari 10 kali gitu ya sih, mulai sedikit-sedikit dikurangin waktunya. Misalkan jadinya cobain 8 gitu. Kalau 8 udah oke deh, jadi 6 gitu. Lama-lama berkurang gitu. Nah aku tuh nggak pernah aku macem-macemin tuh anak aku, nggak pakai metode yang aneh-aneh. Mulai intensitas pemberiannya, yang aku lakukan adalah aku kasih tahu ke dia baik-baik. Aku bilang, kamu udah besar, sebentar lagi udah mau 2 tahun. Kalau udah 2 tahun udah harus lepas ASI ya nak, udah nggak waktunya lagi minum ASI, udah nggak boleh lagi karena udah besar. Jadi anak baik ya, menurut ya. Itu terus gitu ya, aku kasih tahu baik-baik. Ketika mau menjelang tidur aku kasih tahu, ketika sambil menyusui, kita kan bonding time ya sama anaknya, itu aku kasih tahu, aku kasih pengertian terus-terusan ke anaknya. Puji Tuhannya sih dia jawab iya gitu, ngerti ya. Dampaknya adalah pada saat usia dia 2 tahun 1 bulanan itu aku masuk rumah sakit karena DBD. Nah, juga dong karena aku kan nggak mungkin membiarkan anak aku ikut nemenin di rumah sakit gitu ya, karena kan juga banyak kuman-kuman gitu. Dan karena memang juga ada latar belakangnya, jadi anak aku itu dia menderita yang namanya kekurangan zat besi. Nah, nanti aku akan buat sendiri
video tentang hal ini gitu. Tapi yang jelas aku nggak mungkin membawa anak aku untuk ikut ngejagain aku di rumah sakit sama suami aku. Jadi kemudian akhirnya aku sendirian di sana, suami dan anak aku itu di rumah. Nah jadi susah banget ya, karena dia itu kan nggak pernah yang namanya pisah sama aku, tidur sama aku, dan tidur itu dalam posisi dia harus menyusui. Dan aku dirawatnya sekitar 5 hari atau 6 hari gitu di rumah sakit. Pada saat itu juga aku nggak mungkin ngasih dia ASI, karena kan aku banyak konsumsi obat-obatan. Jadi kan kasihan juga gitu ya, aku minum obat, aku menyusui, jadinya masuk ke dalam tubuh anak aku dong gitu kan. Akhirnya pada saat itu aku stop, berhenti, walaupun di rumah sakit. Kemudian yang aku lakukan adalah aku harus pompa dalam kondisi diinfus gitu ya, keluarin sedikit-sedikit gitu. Sebenarnya memang ya gini, ketika udah mau 2 tahun itu, atau pokoknya selepas dari ASI eksklusif lah ya, yang aku rasakan adalah ASI-nya itu volumenya makin lama makin sedikit gitu ya, normalnya nggak akan banyak. Jadi seperti itulah yang terjadi sama aku. Jadi ketika di rumah sakit juga pompanya juga yang nggak terlalu yang maksa-maksain banget gitu ya, enggak. Jadi volume pompanya juga dikurangin, jangan dipompa banyak-banyak. Intensitas waktunya juga di jedanya sangat panjang. Karena apa? Karena kalau kita terus-terusan pompa, dia tuh akan terus-terusan ada gitu loh payudaranya. Dia akan selalu ada lagi ya, aku bilang supply by demand gitu ya. Jadi nggak akan cepat kering istilahnya gitu. Terus aku konsumsi makanan apa sih? Enggak, aku nggak konsumsi makanan apa-apa. Karena ya itu ya, aku sudah mulai mengurangi intensitasnya untuk ngasih ke anak aku. Jadi secara alami dia memang sudah mengalami penurunan volume gitu. Nah jadi seperti itu sampai akhirnya aku pulang dari rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit dalam proses melepaskan ASI itu juga aku bilang sama anak aku kalau aku udah nggak bisa ngasih ASI lagi gitu, jadi mulai ganti nanti dengan susu formula. Tapi juga susu formula ya, anak aku itu minum hanya di pagi hari, jadi kayak cuma buat tambahan sarapan gitu loh, nggak yang terus-terusan. Jadi itu pun juga kalau misalkan sarapannya udah banyak, dia nggak akan minum susu lagi, jadi cukup sarapannya aja. Jadi susunya itu betul-betul jarang sekali dia minum kalau dia dalam posisinya itu udah kenyang gitu ya. Jadi seperti itulah cerita tentang aku melepaskan ASI dari anak aku tanpa drama gitu ya. Jadi sebetulnya save by the accident karena aku kena DBD dan akhirnya anak aku bisa lepas ASI mulus-mulus aja, nggak ada dramanya. Dan aku tuh nggak ngasih anakku pengganti kayak misalkan ngasih empeng atau ngasih botol dot gitu ya, enggak ya, karena aku nggak mau dia ketergantungan. Karena kalau ngempeng itu kan agak susah ya. Atau dulu pun ketika dia masih bayi banget itu aku nggak pernah ngebiarin dia ngisep jempol gitu, karena itu bisa kebawa terus-terusan. Jadi ngisep jempol itu aku nggak ngasih, dia ngempeng pun aku nggak ngasih gitu ya, dan botol susu pun enggak, itu juga aku nggak ngasih. Jadi aku nggak kasih pengalihan lah. Ibu yang punya pengalaman berbeda dengan aku bisa juga ditambahkan ya di kolom komentar, atau buat teman-teman yang punya cara atau trik tersendiri untuk bisa lancar ASI, itu juga boleh komentar di kolom komentar aku. Oke, itu aja dari aku. Semoga informasi ini benar-benar berguna banget buat kalian. Dan thank you for watching. See you again in my next video. God bless you all. Bye.